Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kita akan bersama-sama membahas soal latihan evaluasi tema 1 untuk siswa-siswi kelas 3. Ya, sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Maka semoga video ini bisa menjadi bahan untuk belajar bersama menghadapi PAS. Ya. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya sudah hanya aja lah ya, langsung ke yang sudah dijawab aja. Oke, nomor 1 lambang negara Indonesia adalah A, burung Garuda. Ya, kalau Pancasila itu adalah dasar negara. Ya, oke. Kemudian untuk yang nomor 2, bunyi Pancasila sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah bunyi sila pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua. Persatuan Indonesia sila ketiga. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang yang nomor 3, simbol dari sila kedua Pancasila adalah ini ya, yang rantai emas ya. Untuk yang pohon beringin ini adalah simbol dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kemudian untuk yang bintang ini adalah simbol dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian untuk yang nomor 4, pengamalan sila pertama Pancasila yang tepat adalah yang B ya, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi yang ada hubungannya dengan ketuhanan ya, dengan ibadah, dengan berdoa, dengan bersyukur. Ini merupakan pengamalan sila pertama ya. Kemudian apa yang menjadi contoh pengamalan sila kedua? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu contoh-contohnya adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Tentang kemanusiaan, menolong teman ya, menjenguk teman yang sakit ya, berbuat baik ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menunjukkan adab kita atau perilaku baik kita kepada sesama manusia atau sebagai seorang manusia. Kemudian bekerjasama membersihkan rumah, ini bisa ke Persatuan Indonesia ya, kerjasama gotong royong ya. Kemudian untuk yang musyawarah, ini contoh pengawalan sila keempat Pancasila tentang musyawarah. Oke, mungkin itu dulu. Yang sekarang nomor 5 kita lanjutkan ya. Agar hidup selalu rukun, kita harus saling tentu saja yang menghargai ya. Tidak saling menghina dan tidak saling berbohong atau membohongi. Oke, selesai untuk PKN. Sekarang ke bahasa Indonesia. Ayah pulang dari luar kota, tidak lupa membawa buah tangan. Nah, ini buah tangan ini adalah sebuah makna konotasi ya, atau kiasan. Artinya adalah oleh-oleh atau ya bingkisan ya, yang kita bawa biasanya setelah pergi dari suatu tempat ya, kita bawa oleh-oleh ya, bisa berupa makanan ya, atau cenderamata ya, biasanya makanan ya. Kalau dari Jogja misalnya, dari Jogja atau Magelang bawa ketuk ya misalnya ya, atau tiwul. Nah ini ya. Untuk buah hati ini makna konotasinya atau kiasannya ini adalah anak ya, atau anak kesayangan, buah hati. Buah hati saya berarti anak saya, anak kandung saya. Kemudian untuk banting tulang itu adalah maknanya adalah bekerja keras. Nah, ini sama dengan memeras keringat ya. Banting tulang itu sama dengan memeras keringat. Maknanya ya bukan tulang ayam dibanting-banting, tidak, tapi maknanya adalah bekerja dengan keras, dengan sangat keras. Oke, lanjut ke nomor 7. Lani disukai teman-teman karena ini juga merupakan ungkapan ya, sama seperti yang nomor 6 tadi, atau makna kias, makna tambahan, makna konotasi ya. Disukai teman-teman karena ringan tangan ya. Ringan tangan ini artinya adalah suka membantu, suka menolong. Nah, ini kalau panjang tangan itu artinya adalah suka mencuri, suka mengambil barang milik temannya misalnya ya. Untuk besar kepala ini artinya sombong. Jadi disukai teman-teman itu tentu saja karena suka membantu, suka menolong, karena ringan tangan.
Oke, sekarang nomor 8, kalimat ajakan ditandai dengan kata maaf, mari, tidak. Maaf ini tentu saja adalah permohonan maaf, permintaan maaf. Mari, ya ini yang merupakan kalimat ajakan, ya, kata ajakan. Mari atau ayo, ayo atau mari. Yuk kita main sepak bola, mari kita pulang, ayo kita belajar. Nah, ini ajakannya. Kalau tidak, ini merupakan kalimat penolakan. Untuk kalimat penolakan bisa juga diawali dengan kata maaf, ya. Jadi maaf, ya, maaf itu kita meminta maaf dulu karena menolak. Nah, misalnya maaf saya nggak bisa, nah, karena ada acara. Maaf saya nggak bisa pergi ke rumah kamu karena saya ada acara. Nah, atau ketika diajak makan misalnya, maaf saya sudah kenyang. Ini minta maaf tapi sekaligus juga menolak ajakan. Nah, jadi maaf bisa juga digunakan sebagai kata penolakan. Kemudian yang termasuk kalimat ajakan. Nah, Benny anak yang rajin, ini adalah kalimat deklaratif, ya, atau kalimat pernyataan berisi sebuah berita atau pernyataan. Bacalah buku itu. Nah, kalau yang B ini adalah sebuah kalimat perintah, ya, kalimat perintah karena diakhiri dengan tanda seru, itu tandanya, ya. Kemudian isinya juga memerintahkan untuk membaca. Nah, jadi ini yang B ini adalah kalimat perintah. Yang benar, yang merupakan kalimat ajakan adalah yang C, ayo belajar bersama, mengajak untuk belajar bareng-bareng. Lanjut ke nomor 10, berikut ini termasuk kalimat penolakan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ya, kalimat penolakan bisa diawali dengan kata maaf. Jadi minta maaf karena menolak ajakan. Ini diajak bermain ini, maaf aku tidak bisa ikut bermain. Nah, ini diajak main tapi dia menolak, ya, dia menolak. Menolaknya juga dengan halus, ya, penolakan dengan halus ditandai dengan kata maaf. Maaf aku tidak bisa ikut bermain, ya. Mungkin karena saya mau belajar, atau saya mau pergi, atau sedang membantu ibu misalnya, atau sedang nggak enak badan, atau ya macam-macam, ya, alasannya. Ya, itu kalimat penolakan bisa diawali dengan kata maaf. Untuk yang A, mari kita berangkat sekarang, itu tentu saja adalah kalimat ajakan, ya. Untuk yang C, kamu sedang membaca buku apa, merupakan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Lanjut ke nomor 11, matematika. Lambang bilangan 117, ini yang C, ya, gampang, ya. Yang A ini 127, B 171. Kemudian nomor 12, nama bilangan 315 itu adalah 315. Kalau 316 tentu saja adalah 316, ya. 351 berarti 351, ya. Oke, sekarang nomor 13, nilai tempat angka 2. Nah, ini 623. 2-nya berarti angka puluhan, 3-nya satuan, 6-nya apa? Ratusan, ya, 623. Oke, lanjut, ya, mudah, ya. Sekarang, ya, nomor ini ada tulisannya, sudah ditulis, ya, ini tulisannya Rivanesta nih. Kunjung-kunjung ke channelnya Rivanesta, ya, atau Devina Mutia. Nah, silahkan kalian berkunjung ke sana, lebih komplit. Oke, sekarang yang nomor 14, bilangan yang lebih besar dari 427. Ya, yang lebih besar berarti 431, ya. Kita lihat, ya, ratusannya sama, puluhannya lebih gede 30, ya, puluhannya 3, berarti yang lebih besar 431. Ini 425, ini ratusannya sama, puluhannya sama, tapi satuannya ini lebih kecil, 5 lebih kecil daripada 7, ya. Ya, kemudian ini ini yang sama, cuman kalau yang C yang sama cuman ratusannya, ya, puluhannya aja sudah lebih kecil, ya. Jadi jelas 14 jawabannya adalah A. 15, perbandingan bilangannya tepat. Nah, ini 397 lebih besar daripada 369, ya. Ratusannya sama tapi puluhannya kita lihat 9 lebih besar dari 6. Kalau yang lebih besar dicaplok ini, ya, yang lebih kecil dicucuk. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Ini tadi kalau aslinya ini salah soal nih, ya. Aslinya seperti ini, lagu yang dinyanyikan, mungkin, ya, lagu yang dinyanyikan atau apanya. Nah, ini kita revisi, ya, misalnya lagu Bintang Kecil, ya, diciptakan oleh siapa. Ini Pak Dal jawabannya, ya.
Pak Dal itu adalah Pak Daljono. Ini seorang pencipta lagu anak-anak yang cukup terkenal ya, Bintang Kecil, terus Bunda Piara, itu merupakan contoh lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau Pak Daljono. Oke, lanjut ke nomor 17, panjang pendek bunyi dihitung dengan ketukan ya, panjang pendek bunyi. Oke, untuk yang 18, tari dapat diiring oleh lagu atau musik ya. Yang nomor 19, unsur utama tari tentu saja adalah B, gerak ya. Kostum dan selendang ini unsur tambahan aja ya. Kalian pakai kostum, pakai selendang tapi nggak gerak ya, bukan nari namanya ya. Kalian bergerak ya dengan irama, kemudian meskipun nggak pakai kostum ya, pakai kaos biasa, ini bisa dikatakan sedang menari karena unsur utamanya adalah gerak. Kemudian nomor 20, saat menari bersama teman kita harus kompak. Kompak ya, bukan tertawa, apalagi bertengkar ya. Kalau tertawa ini mungkin sedang melucu ya. Menari tentu saja harus kompak biar seiring seirama, biar dilihatnya itu ya padu ya, enak dilihat. Lanjut ke nomor 21, bunyi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nomor 22, sesama teman kita harus saling bersikap, nah, ini menghargai bisa, ini banyak sekali jawabannya ya, bisa menghargai, bisa saling menolong ya, bersikap ya sopan ya, bersikap ramah dan sebagainya ya. Kemudian nomor 23, Dayu selalu juara kelas namun ia tetap rendah hati. Nah, rendah hati ini maknanya adalah tidak sombong. Sebaliknya kalau tinggi hati artinya adalah sombong ya. Tinggi hati, besar kepala itu artinya sombong. Kalau besar mulut apa? Besar mulut ya banyak bicara ya, membual, suka membual begitu ya, mengatakan yang tidak sebenarnya, melebih-lebihkan, suka melebih-lebihkan dalam rangka untuk membanggakan dirinya sendiri. Sekarang nomor 24, mari kita belajar bersama. Nah, ada kata mari ya, itu maknanya sama dengan ayo ya, ayo kita belajar bersama, berarti kalimat ajakan. Nomor 25, ibu pulang dari pasar membawa oleh-oleh. Biasanya oleh-oleh tadi sudah kita singgung ya di Romawi 1, berarti artinya adalah buah tangan. Oleh-oleh itu buah tangan. Oke, nomor 26, nama bilangan 429, 429, 616, 616. Kemudian untuk 28 kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar berarti 324, 323, 322, 321, dan yang paling kecil adalah 320. Ini loncat satu semuanya ya, urut ya. Kemudian untuk 29, ketukan adalah ketukan dalam lagu adalah bunyi yang teratur. Dan yang terakhir nomor 30, ini ada gambarnya, ini ya siluet ya, ini gambar seorang anak perempuan sedang menari ya. Ini namanya Mila ternyata ya, Mila sedang menari. Mila menggabungkan gerak kaki, kepala dan tangan. Nah ini ya, kita lihat ya, tangannya direntangkan ke atas ya, dijulurkan ke atas dan ke samping kanan. Oke, itu pembahasan kita untuk soal latihan evaluasi tema 1 ya, untuk latihan menghadapi penilaian akhir semester 1 yang ya mungkin sudah beberapa sekolah sudah mulai melaksanakan PAS ya, dan ada juga yang sekolah-sekolah yang baru melaksanakan PAS besok atau minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya doakan kalian mendapatkan nilai yang terbaik, yang menggembirakan, yang memuaskan, dan ya bisa membahagiakan kita dan kedua orang tua kita terutama ya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.